terpercaya. Lebih dari 1 hari, listrik di Gorontalo padam diduga akibat gangguan sistem. Pemerintah tetapkan UMP Gorontalo tahun 2025 naik 6,5%. Bank Indonesia perwakilan Gorontalo gelar capacity building untuk media massa. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, lebih dari sehari, hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo mengalami pemadaman aliran listrik, diduga akibat adanya gangguan sistem yang terjadi di Sulawesi Utara. Meski sempat berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian warga, kini seluruh sistem aliran listrik di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo dipastikan sudah kembali normal. Sejak Rabu 11 Desember 2024 siang, nyaris seluruh wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara mengalami pemadaman aliran listrik. Bahkan pemadaman listrik terjadi lebih dari sehari hingga cukup berdampak terhadap aktivitas perekonomian warga, khususnya pelaku usaha yang bergantung pada aliran listrik. Beruntung UPTD PLN yang ada di beberapa wilayah berupaya menopang aliran listrik secara bergiliran karena keterbatasan daya dan memprioritaskan fasilitas umum dan objek-objek vital seperti rumah sakit hingga kantor kepolisian. Akibat pemadaman listrik ini, akses internet pun sempat terputus. Tak hanya itu, akibat padamnya listrik yang cukup lama ini mengakibatkan sejumlah ikan peliharaan warga banyak yang mati karena tak bisa mengalirkan oksigen ke dalam kolam. Sejak awal terjadinya gangguan sistem yang diduga terjadi di wilayah Sulawesi Utara, petugas PLN pun bergerak cepat berupaya memperbaiki kerusakan yang ada. Beruntung sejak Kamis 12 Desember 2024 malam kemarin, seluruh sistem jaringan listrik dipastikan sudah kembali normal. Memang ini hal yang tidak kita inginkan ya, tapi karena terjadi gangguan yang kami juga masih sementara diinvestigasi penyebab utamanya apa, tapi ini menyebabkan semua sistem pembangkit kita itu kolaps seperti itu, sehingga menyebabkan padam meluas untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Gangguannya itu waktu pertama kali itu terjadi di wilayah Sulawesi Utara ya, itu yang menghubungkan pembangkit besar itu di arah PLTP Lahendong, seperti itu yang informasi yang kami terima. Alhamdulillah untuk pembangkit sudah masuk semua Pak. Jadi secara sistem kita sudah handal. Jadi tadi saya coba cari informasi ya untuk sistem Sulko sendiri, informasinya itu sudah normal semua. Gangguan sistem aliran listrik yang terjadi di Sulawesi Utara ini diduga akibat faktor cuaca buruk. Namun hingga kini petugas PLN masih terus melakukan investigasi penyebab pasti gangguan yang terjadi. Pihak PLN pun turut meminta maaf kepada seluruh warga yang terdampak pemadaman ini. Warga juga diimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi terkait pemadaman listrik yang beredar luas di media sosial tanpa ada logo resmi PLN. Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Bea Cukai Gorontalo berhasil gagalkan upaya peredaran ratusan ribu batang rokok berbagai merek tanpa pita cukai, diduga berasal dari luar daerah Gorontalo. Ratusan ribu batang rokok ilegal ini dikendalikan oleh seorang warga di Gorontalo yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani masa tahanan di Lapas Gorontalo. Lagi-lagi Bea Cukai Gorontalo bersama sejumlah stakeholder terkait lainnya berhasil mengungkap adanya upaya penyelundupan dan peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai. Hal ini terungkap berkat informasi yang diterima oleh petugas dan langsung dilakukan pengembangan hingga berhasil membekuk satu orang warga yang diduga menjadi pengendali. Tersangka berinisial D ini pun kini resmi telah dilakukan penahanan di Lapas Gorontalo. Sementara itu dari hasil penelusuran dan pengembangan, petugas berhasil mengamankan setidaknya lebih dari 500 ribu batang rokok berbagai merek tanpa pita cukai. Barang bukti ini pun berhasil diamankan dari 3 lokasi yang berbeda di Kabupaten Gorontalo. Dari pengakuan tersangka, rokok tanpa pita cukai ini diperoleh dari luar Gorontalo, diduga dari wilayah Sulawesi Selatan. Pengungkapan ini pun berkat kerjasama dan sinergitas antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya sebagai komitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Yang untuk tahun 2024 kita sudah, dari 2023 dan 2024 kita sudah bisa mengungkap sampai 500 juta, lebih kurang 500 juta batang rokok ilegal yang beredar di Gorontalo. Itu nilai kerugian, potensi kerugian negara itu sekitar 370-an juta yang sudah bisa kita selamatkan dari penerimaan negara. Ya, informasi ini kerjasama dengan seluruh APH, kita kelola, kita lakukan analisa, kita lakukan operasi bersama, sehingga prosesnya sampai 4 hari baru kita bisa temu barang seperti ini. Selama tahun 2024 ini, Bea Cukai bersama petugas gabungan lainnya mengaku telah melaksanakan operasi hingga 13 kali dengan menghasilkan 42 penindakan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, Bea Cukai bersama petugas gabungan berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Bea Cukai dan jajaran aparat penegak hukum di Gorontalo menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal atau tanpa pita cukai di Gorontalo. Warga pun dihimbau untuk bisa melaporkan jika menemukan adanya peredaran rokok tanpa pita cukai di kalangan masyarakat. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, warga Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mengeluhkan abrasi pantai yang telah merusak fasilitas jalan desa. Bahkan dari data pemerintah setempat, tercatat 6 kepala keluarga yang rumahnya rusak parah diakibatkan abrasi dan pasang air laut. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggulangi abrasi ini dikhawatirkan kian memperparah rusaknya sejumlah fasilitas warga. Warga Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mengeluhkan adanya abrasi pantai yang terus mengancam desa mereka. Abrasi pantai ini saat ini telah merusak akses jalan satu-satunya yang menunjang aktivitas masyarakat desa setempat. Bahkan informasi dari warga setempat, abrasi ini sudah merusak bangunan milik warga yang berada di pesisir pantai. Dari data pemerintah setempat tercatat 6 kepala keluarga yang rumahnya rusak parah diakibatkan abrasi dan pasang air laut. Dan saat ini tersisa 3 kepala keluarga yang masih bertahan di pinggir pantai tersebut. Dan mereka terancam setiap tahunnya jika pasang air laut tiba. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggulangi abrasi ini dikhawatirkan kian memperparah rusaknya sejumlah fasilitas warga. Warga berharap pemerintah agar lebih serius mengatasi masalah ini, terlebih di penghujung tahun atau pada bulan Desember saat ini biasanya berpotensi pasang air laut. Sekarang ini posisi pantai dari Kecamatan Biau, yaitu di Desa Topi dan Windu, mengenai tanggul-tanggul ataupun abrasi pantai yang dalam keadaan yang rusak, yang sering dihantam oleh ombak, dan sudah banyak juga rumah-rumah yang telah rusak di bagian sebelah kiri saya ini menuju wilayah Desa Windu. Nah, untuk itu bagaimana perhatian dari pemerintah kabupaten atau provinsi dan pusat mengenai permasalahan abrasi ini ataupun yang sering dapat merusak penampakan ataupun tempat-tempat perahu kami, dan sering-sering perahu kami juga sering banyak yang rusak. Sementara itu, pihak pemerintah desa setempat mengatakan terkait abrasi pantai sudah diperjuangkan, namun anggaran desa tidak cukup. Pemerintah desa, khususnya kepala desa, selalu mengusulkan di setiap musrenbang. Bahkan pemerintah telah membuat proposal ke Balai Sungai Provinsi meskipun belum ada tindak lanjut. Namun pihak Balai Sungai sudah melakukan sebatas peninjauan saja. Upaya dari pemerintah Desa Topi ini, pertama kami dari pemerintah desa setiap tahunnya melaksanakan rapat musrenbang tingkat kecamatan, dan abrasi pantai ini selalu menjadi prioritas utama di Kecamatan Biau. Dan tidak hanya itu, kami pun dari pemerintah Desa Topi sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Balai Sungai, dan kemarin sudah ada tindak lanjutnya walaupun hanya sekedar peninjauan.
Akibat kejadian ini, beberapa warga yang berada di pinggir pantai telah pindah ke tempat yang aman. Namun kurang lebih 75% warga masih bertahan. Warga setempat berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan yang sudah 3 tahun mengancam mereka. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, pemerintah tetapkan UMP Gorontalo tahun 2025 naik 6,5%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik Dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sempat viral dan banyak dikunjungi warga. Rumah makan terapung yang berada di tengah Danau Limboto kini terancam akan dibongkar oleh pemerintah akibat diduga melanggar aturan pemanfaatan tata ruang. Polemik ini pun telah melewati proses persidangan di PT UN Gorontalo dan memutuskan bahwa rumah makan tersebut melanggar aturan. Namun pemilik rumah makan kini masih akan mengajukan banding ke PT UN Manado dan berupaya meminta ganti rugi kepada pemerintah. Rumah makan yang tepat berada di tengah-tengah Danau Limboto ini sempat menjadi perhatian masyarakat luas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Rumah makan apung ini dibangun saat pandemi COVID-19 yang berawal dari upaya untuk menyelamatkan pemasaran ikan yang dibudidayakan di sekitar Danau Limboto. Seiring berjalannya waktu, rumah makan apung ini pun viral dan ramai dikunjungi wisatawan untuk menikmati hidangan ikan segar yang diambil langsung dalam kolam atau tambak yang ada di sekitar rumah makan. Karena banyaknya permintaan, pemilik rumah makan ini pun terus mengembangkan fasilitas yang ada di rumah makannya. Sayangnya, usahanya ini tak berlangsung lama setelah berpolemik dengan pemerintah. Bangunan rumah makan apung yang berada di tengah Danau Limboto ini dinilai telah melanggar aturan pemanfaatan tata ruang Danau Limboto. Akibatnya, rumah makan apung ini kini terancam akan dibongkar oleh pemerintah dan saat ini sudah disegel usai adanya putusan PT UN Gorontalo. Pemilik rumah makan pun menyesalkan atas polemik yang menimpanya saat usahanya tengah dikembangkan, ditambah saat ini ia telah mengajukan pinjaman bank untuk membangun usahanya. Bahkan proses mediasi untuk mencari solusi yang dilaksanakan pun dianggap tak berpihak kepada dirinya yang mengharapkan adanya titik terang dan ganti rugi dari pemerintah. Masalah teguran, mereka mengacu di Perda 2017 dan selama Perda sampai 2019 bangunan itu sama sekali tidak ada teguran-teguran walaupun dipampang di pinggir danau itu bahwa danau ini sudah dalam kawasan sekian-sekian dan tidak bisa dibangun-bangun lagi apa-apa seperti itu. Nah, setelah saya bangun rumah makan ini dan rumah makan pun ini bukan cuma saya bangun di situ. Itu rumah makan hanya pondok pakan sebenarnya. Oleh karena kopi yang kemarin yang bisa dirasakan oleh kami petani, makanya ide rumah makan itu timbul. Bagaimana saya bisa bangun rumah makan asal ikan saya bisa jalan. Waktu itu kan pasar kan ditutup. Ikan kita mau dijual kemana, Pak? Pasar saja ditutup. Nah, ide itu muncul dari situ. Nah, sekarang dengan waktu dengan selisih waktu tahun ke tahun dia berjalan, saya kembangkan. Dan itu pengembangan itu bukan juga
kemauan saya, itu adalah kemauan pengunjung-pengunjung sana. Mereka katakan, masa Bapak bangun usaha rumah makan hanya dengan fasilitas seperti ini. Makanya hati saya terpanggil untuk bisa memfasilitasi. Ya, mereka mengacu di teguran di 2021. Sementara teguran di 2021 itu juga tidak sampai di tangan sama saya. Teguran nanti diantar di tahun 2023 semua. Teguran pertama sama teguran kedua. Jadi begitu permasalahannya. Memang semua yang pembangunan sana itu hitung-hitung kita kan cuma pembudidaya juga. Semua pembudidaya itu tidak ada mereka yang punya izin apapun. Dan memang mereka pergunakan seperti dikatakan tadi menyalahi tata ruang. Semuanya menyalahi tata ruang. Karena mereka di sana membangun seenak-enaknya. Seenak-enaknya mereka membangun usahanya di sana. Ini rumah makan juga kan cuma usaha juga. Sama juga dengan budidaya juga cuma usaha. Kini pemilik rumah makan pun masih berupaya mengajukan banding ke PT UN Manado dan meminta agar pemerintah bisa memberikan ganti rugi sebelum rumah makannya dibongkar atau ditertibkan. Sementara itu, pemerintah melalui Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengatakan tak ada ganti rugi yang bisa diberikan karena rumah makan yang dibangun tak memiliki izin. Bahkan rumah makan itu dinyatakan telah melanggar aturan pemanfaatan tata ruang Danau Limboto. Pemerintah pun meminta agar pemilik rumah makan dapat segera membongkar rumah makannya secara mandiri, namun pemerintah juga mengaku akan memfasilitasi proses dan mekanisme pembongkaran nanti. Yang menjadi dasar penertiban itu awal mulanya itu terkait dengan Perda KSP nomor 9 tahun 2017 terkait dengan zona inti danau itu sendiri yang ada beberapa pasal di situ jadi larangan bahwasanya tidak ada kegiatan yang berada di inti badan air Danau Limboto itu sendiri. Yang kedua terkait dengan Permen PUPR yang sebenarnya yang keluar. Yang jelas ini yang menjadi misalnya rujukan di atasnya karena Permen lebih tinggi dari Perda, makanya kami laksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada dari pemerintah. Itu saja. Maksudnya rumah makan tersebut tidak memiliki izin dan izin yang kemarin NIB-nya itu salah titik koordinatnya, bukan berada di rumah makan itu sendiri, tapi berada di tambatan perahu milik aset dari Dinas Perikanan Kota Gorontalo. Jadi seperti itu, makanya terkait dengan perizinannya tidak ada sama sekali, Pak. Di sisi lain, pihak pemilik rumah makan turut berharap rumah makan yang sudah lama ditekuni ini bisa tetap diberikan izin, meski harus digeser ke tepian danau agar usahanya masih bisa berlanjut. Kris Kamisma, Agustiar Syafruddin, Kompas TV Gorontalo. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 naik hingga 6,5% berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan serta instruksi Presiden Republik Indonesia. Penetapan UMP 2025 diterima oleh seluruh pihak, mulai dari serikat pekerja maupun pengusaha. Meski sebelumnya para serikat buruh mendesak agar UMP dinaikkan sebesar 8 hingga 10%. Setelah melewati sejumlah tahapan hingga sidang pleno rekomendasi UMP oleh Dewan Pengupahan, penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo kini resmi menetapkan besaran UMP untuk tahun 2025. Dari rekomendasi yang ada, penjabat gubernur pun resmi mengeluarkan surat keputusan penetapan UMP dengan kenaikan sebesar 6,5% atau berkisar pada angka Rp3.200.000. Bahkan Gorontalo menjadi provinsi yang ketiga dalam penetapan UMP di Indonesia. Kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo mengatakan proses penetapan maupun perumusan UMP Gorontalo tahun ini berlangsung secara demokratis dan berjalan lancar tanpa adanya perselisihan antar pihak-pihak yang terlibat. Dinas Ketenagakerjaan pun menegaskan penetapan UMP ini tentu memperhatikan dan mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja tanpa merugikan pihak lain, dalam hal ini perusahaan pemberi kerja. Untuk tahun ini 2025 sesuai SK Gubernur itu pertama penetapan upah minimum provinsi tahun 2025 itu sebesar Rp3.221.731. Itu hasil daripada keputusan SK. Ini sudah ada UMP dan harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Jadi harapan dan himbauan kami, tolong para perusahaan-perusahaan mentaati aturan UMP ini, karena kami tidak segan-segan di lapangan akan melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan UMP.
Dinas Ketenagakerjaan menghimbau agar seluruh perusahaan dapat menerapkan UMP yang telah ditetapkan. Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Gorontalo mengaku bersyukur atas kenaikan UMP kali ini. Meskipun sebelumnya para serikat buruh menuntut kenaikan sebesar 8 hingga 10%. Serikat Buruh Gorontalo pun turut mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh penjabat Gubernur Gorontalo. Bagi kami menerimalah dengan angka itu. Walaupun sebenarnya itu masih angka yang di luar harapan kami, yaitu 8-10%. Tapi untuk angka 6,5 itu sudah menjadi keputusan Bapak Presiden, dan itu kemudian diwejantahkan di setiap daerah di provinsi. Upah itu bukan hanya sekedar ditetapkan, tapi harus diterapkan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kita memastikan, walaupun ini bukan tugas kami FSPMI, tapi kami banyak menerima laporan, banyak perusahaan yang tidak menerapkan upah minimum provinsi itu. Nah, karena kita di Gorontalo tidak mengenal upah sektoral atau upah kabupaten kota, maka yang berlaku itu UMP. Dia berlaku di seluruh. Serikat buruh juga berharap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terrealisasi dan bukan hanya sekedar penetapan di atas kertas. Tak hanya itu, Serikat Buruh Gorontalo turut meminta agar Dinas Ketenagakerjaan dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak menerapkan UMP sesuai ketetapan. Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, setelah tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara, KPU Provinsi Gorontalo menyebut partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mengalami penurunan dibandingkan jumlah partisipasi pemilih umum pada Februari 2024 kemarin. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini. Pada 27 November 2024 kemarin, warga Gorontalo secara serentak merayakan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 untuk memberikan hak pilihnya. Jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota terus gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dan pentingnya memberikan hak pilih. Namun setelah tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi suara Pilkada 2024, KPU mencatat partisipasi pemilih di Gorontalo hanya berkisar 80%. Angka ini pun diketahui mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah partisipasi pemilu pada Februari 2024 kemarin yang berkisar pada 86%. Meskipun demikian, Ketua KPU Provinsi Gorontalo menegaskan angka partisipasi Pilkada 2024 ini justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka partisipasi Pilkada sebelumnya yang hanya berkisar 77% saja. Kalau membandingkan harusnya bandingkan dengan Pilkada 2017. Nah, kalau Pilkada 2017 ini angka partisipasinya naik. Pilkada 2017 itu hanya 77% angka partisipasi. Nah, kalau memang pemilu legislatif kita di 86 yang kemarin. Legislatif 86%. Tapi memang kalau saya mencermati info-info di media, rata-rata semua se-Indonesia itu turun angka partisipasinya. Jadi kita tidak tahu persis apa penyebabnya. Berdasarkan data yang ada, faktor yang mempengaruhi kurangnya jumlah pemilih pada Pilkada 2024 ini diantaranya pemilih yang sudah menjadi anggota TNI, Polri, meninggal dunia, pindah domisili, dan berbagai faktor lainnya, sehingga formulir undangan tak bisa diberikan. Namun hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab banyaknya warga yang tidak memberikan hak pilih meski telah mendapatkan undangan dari penyelenggara pilkada. Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan dua arah. Setiap Jumat
pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo menggelar kegiatan capacity building bagi para jurnalis media massa dan kehumasan yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perwakilan media cetak, online, dan elektronik, serta humas pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis mengenai peran Bank Indonesia khususnya dalam kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan ekonomi daerah. Program ini juga mendorong kolaborasi antara Bank Indonesia, cabang Gorontalo, dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Dian Nugraha, menyebut media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat. Media massa memiliki peran besar dan menjadi wadah membentuk ekspektasi demi mendorong usaha perekonomian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan pemasaran maupun media yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Strategi pengendalian inflasi pada umumnya berlandaskan pada kerangka strategi 4K, yaitu 1. Keterjangkauan harga, 2. Ketersediaan pasokan, 3. Kelancaran distribusi, dan 4. Komunikasi yang efektif. Media massa, seperti yang kita semua ketahui, memegang peranan yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan masyarakat luas. Selain sesi pemaparan materi, peserta juga mengikuti lokakarya tentang teknik penulisan ekonomi dan kunjungan ke beberapa objek strategis seperti Museum Bank Indonesia dan pelaku usaha UMKM binaan BI setempat. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara BI dan media untuk menciptakan pemberitaan yang kredibel dan mendukung pembangunan ekonomi di Gorontalo. Henca Tumilaar, Kompas TV Gorontalo. Ketika kata kunci itu diketikkan, Sementara itu, Saudara, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo bersama sejumlah perwakilan media massa dan humas pemerintah daerah melakukan kunjungan ke kantor berita Antara untuk mempererat sinergi antara lembaga keuangan dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis mengenai peran Bank Indonesia khususnya dalam kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan ekonomi daerah. Program ini juga mendorong kolaborasi antara Bank Indonesia, cabang Gorontalo, dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Dian Nugraha, menyebut media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat. Media massa memiliki peran besar dan menjadi wadah membentuk ekspektasi demi mendorong usaha perekonomian. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan strategi komunikasi efektif untuk pengendalian inflasi, karena media massa dapat menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat membentuk ekspektasi masyarakat terhadap harga di masa depan dan membantu masyarakat memahami sebab akibat inflasi serta langkah kebijakan yang diambil dapat diterima dengan tepat dan akurat. Selain sesi pemaparan materi, peserta juga mengikuti lokakarya tentang teknik penulisan ekonomi dan kunjungan ke beberapa objek strategis seperti Museum Bank Indonesia dan pelaku usaha UMKM binaan BI setempat. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara BI dan media untuk menciptakan pemberitaan yang kredibel dan mendukung pembangunan ekonomi di Gorontalo. Henca Tumilaar, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta
Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.